Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Mardawanti, NIM 1813330000361 dari kelas 6 PGSD A3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat di pembelajaran ini. Jadi judulnya yaitu dampak pembelajaran daring terhadap hasil evaluasi peserta didik. Yaitu dampak pembelajaran daring terhadap hasil evaluasi peserta didik yang berisi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendapatkan informasi kendala proses belajar mengajar pada saat situasi seperti COVID-19 tersebut. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu karena terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik, guru, dan orang tua belajar mengajar online, yaitu penguasaan teknologinya, terus masih kurang, dan juga penambahan pemborosan kuota internet dan lain-lain seperti itu. Bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar yaitu komunikasi dan sosialisasi siswa, guru, dan orang tua menjadi berkurang, ya kan? Karena jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Dengan adanya daring, penilaian bagi para siswa terhambat karena susahnya mengawasi dan mengukur perkembangan kognitif peserta didik. Namun adanya pembelajaran daring meningkatkan nilai para peserta didik di bidang akademik yaitu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, kondisi pembelajaran di rumah yang kurang dapat terpantau karena letak rumah yang berjauhan antara peserta didik dan pendidik yang juga dilarang adanya kerumunan, ya kan? Jadi latar belakangnya kayak gitu masalahnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran peserta didik dalam motivasi belajarnya. Yang ketiga, kurangnya konteks pembelajaran yang memahamkan peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang keempat, banyaknya tugas yang diberikan peserta didik kepada peserta didik hingga malas mengerjakannya seperti itu. Oke, lanjut. Pembelajaran di SD ini, daring di SD dalam jaringan. Pembelajaran daring di SD biasanya dilakukan dengan cara pembuatan grup di chat melalui aplikasi WhatsApp yang mudah digunakan baik peserta didik dan orang tua, atau wali pun wajib dapat membimbing putra-putrinya di rumah. Kelebihan pembelajaran daring ada 3. Yang pertama, bisa dipelajari di mana saja dan kapanpun bisa. Yang kedua, meningkatkan interaksi antara peserta didik dan guru. Yang ketiga, bervariasinya model pembelajaran. Dan kekurangan dalam pembelajaran daring ini adalah yang pertama, materi ajar. Materi ajar ini susah untuk disampaikan, ya kan? Kalau yang kedua, sulit mengawasi pembelajaran, ya kan? Kita misal tidak bisa mengawasi dan lain-lain. Dan juga yang ketiga, tidak memiliki media ajar online, telepon pintar atau gadget. Keempat, kurang memenuhi perhatian terhadap materi yang diberikan guru. Yang kelima, jaringan provider. Nah, ini kalau misal untuk peserta didik yang tinggal di dalam desa atau mana, itu pasti sulit mendapatkan sinyal. Nah, jadi kendalanya itu semisal kita seorang pendidik, kita memberikan tugas, dan tugas tersebut ya belum tersampaikan ke peserta didik, jadi peserta didik mengalami perlambatan mengirim tugas ke kita, ya. Dan juga banyak sebagian orang tua yang keadaan ekonominya down juga untuk sulit mendapatkan gadget, ya, dengan membeli HP sekitar 1 juta, 2 juta itu sangat bermasalah untuk kedua orang tua peserta didik yang kurang mampu kayak gitu. Ya, kekurangannya di situ. Jadi kalau semisal tanggapan guru, peserta didik, dan orang tua atau wali mengenai pembelajaran daring, yaitu guru, tanggapan guru ini pembelajaran daring ini menyulitkan pihak guru loh. Dalam penyampaiannya,
materi kepada peserta didik dan sulit memantau perkembangan pengetahuan peserta didik, ya kan? Kalau semisal kita mengajar atau apa, ya kan, kita nggak tahu peserta didik ini dalam pembelajaran tidur, ya, mendengarkan kita saat tidur atau sambil bermain atau sambil bermain gadget yang kedua, kan kita nggak tahu, kita nggak perhatikan, ya. Jadi yang kedua ini peserta didik yang masih kecil, belum cukup pengetahuan dalam mengoperasikan telepon pintar, menyebabkan materi yang diberikan kurang dapat ditangkap dengan baik. Ini contohnya, ya kan, kalau semisal ada anak-anak kelas 1, kelas 2, kalau semisal disuruh Zoom, disuruh kayak mengirim materi lewat apa, itu pasti kesulitan kalau semisal tidak didampingi oleh orang dewasa dan oleh orang tua kayak gitu. Jadi ya situ tanggapan peserta didiknya. Dan juga di sini ada tanggapan orang tua atau wali. Nah, kalau semisal orang tua ini banyaknya tugas yang diberikan membuat bingung, ya kan? Tak hanya peserta didik loh, tapi juga orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Gini ya, semisal orang tuanya itu mulai dari pagi, siang, sore dia udah bekerja, ya kan? Malamnya dia masih membimbing, ya kan? Jadi kan tujuan orang tua untuk menyekolahkan kan untuk melepaskan, ya biar diajar guru, diajar pendidik, tapi malahan kalau semisal keadaan dari di sini orang tuanya yang mengawasi, orang tua yang mengajar. Jadi kalau semisal orang tua punya kegiatan atau apapun yang penting ya terhambat karena itu. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau semisal saya ini proposal ini, jadi jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kualitatif yang berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami di mana penelitian sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan di dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kalimat dan penjabaran jawaban dari subjek yang dilakukan dengan wawancara tersebut. Pengambilan subjek menggunakan metode snowball trolling. Subjektif terdiri dari 12 peserta didik dan 1 guru SD di Bengkol. Kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau yang disebut dengan daring di SD Negeri Bengkol dilakukan melalui media grup chat, melalui aplikasi WhatsApp yang dikira mudah digunakan oleh peserta didik dan orang tua. Wali pun mengerti serta membimbing dalam proses pembelajarannya. Namun karena letak sekolahannya yang berada di desa dan masih banyak peserta didik yang berasal dari kalangan kurang mampu sehingga tidak mudah, sehingga tidak memiliki telepon pintar dan tidak mampu mengikuti kelas online, ya kan. Langkah yang dilakukan guru yaitu meminta peserta didik bertanggung jawab serta didik dan bertetanggaan dengannya untuk belajar bersama kayak gitu, dan pemberian tugas lanjutan pun guna mengisi daftar nilai pun masih dilakukan. Walau terkesan memberatkan, namun penugasan hanyalah simbol dari guru guna mencerdaskan anak bangsa. Ya juga saran dari saya, doa dari saya yaitu semoga kondisi atau pandemi ini, COVID-19 ini segera pulih dan semuanya penerus bangsa, peserta didik, guru, orang tua bisa beraktivitas kembali seperti normal. Jadi kalau semisal orang tuh ini udah luring, udah normal, ya bisa untuk meringankan tugas dari para peserta didik. Tugas kalau semisal orang tua bekerja dan apapun, jadi tidak terbebani seperti itu. Ya, semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali hidup normal. Ya, terima kasih. Saya Putri Mardewanti. Semoga proposal tersebut bisa bermanfaat bagi yang menonton ya. Terima kasih. Saya Putri Mardewanti.
dari kelas 6 PGSD Unisnu Jepara, NIM 18133000361, mengucapkan terima kasih banyak sudah memperhatikan presentasi saya. Sekira kalau semisal ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.